Tuhan teman-teman. Haleluya, kita bisa hadir pada saat ini. Kita dimanapun teman-teman berada, baik di rumah maupun di tempat ini, saya akan percaya itu tidak akan itu tidak akan membatasi persekutuan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita memulai persekutuan kita pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Dengan kasih Kristus ke air, bawa kita dalam doa. Makasih Bapa di surga, Engkau memberkati ibadah kami pada saat ini dari awal pertengahan hingga tamatnya. Biarlah semua dalam campur tangan Tuhan. Biarlah kami semua fokus dalam nama Tuhan Roh Kudus menuntun jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Biar juga pemain musik bahkan kami yang terlibat dalam pujian penyembahan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dan sama-sama diberkati. Memulaikan persekutuan ibadah kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita percaya kita ada sampai pada saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, kita rindu Tuhan menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Kita rindu melihat curahan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita bawa pujian kita ke dalam penyembahan kita ke Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan. Dengan darah-Mu, Kau telah tebus dosa.
Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan mencurahkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami dipulihkan kembali Tuhan. Biarlah segala apapun itu Tuhan Yesus yang menjadi kegentaran hati kami Tuhan Yesus, virus yang menakutkan hati kami, yang membuat persekutuan kami terhalang Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami rindu Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu, biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui kehidupannya berikan kekuatan. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri persekutuan kami pada saat ini, biarlah Tuhan Yesus kami dapat fokus dan kami dapat mendengarkan. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu dapat menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih segala kuasa iblis, segala apapun yang hendak mengacaukan persekutuan kami pada saat ini, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang senantiasa berkuasa di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan persekutuan kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, baik yang hadir pada hari ini dan yang ada di rumah. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ada dua hal yang akan saya sampaikan, yaitu pengumuman. Yang pertama, Komsel akan tetap dijalankan untuk minggu berikutnya, dan ibadah pemuda akan tetap berjalan, tetapi semua diharapkan untuk selalu aktif di grup dan akan diberikan instruksi lewat grup masing-masing. Puji nama Tuhan, kita pada hari ini akan sama-sama senantiasa merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, kita akan tetap berpegang dan percaya kepada Tuhan. Kita senantiasa tetap mengharapkan dan mengandalkan akan Tuhan. Situasi dan kondisi saat ini yang sangat mengkhawatirkan akan kehidupan kita tidak menghalangi kita untuk senantiasa membangun akan mesbah Tuhan, untuk senantiasa membangun setiap persekutuan yang ada. Bagaimanapun caranya, apapun kondisi dan keadaannya, kita akan tetap semangat, kita akan tetap berkobar-kobar, senantiasa melayani Tuhan, tetap senantiasa membangun mesbah dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, sadar atau tidak sadar saat ini kita sedang dalam masa peperangan. Sebab itu pada saat ini tema firman pada saat ini adalah peperangan untuk hidup benar, yaitu sadar atau tidak sadar saat ini kita sedang dalam masa peperangan. Sebab itu kita harus waspada. Kita senantiasa akan buka di dalam Efesus yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara semua, baik yang ada di rumah dan saudara semua boleh merenungkan yang akan kebenaran firman yang ada pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Waktu adalah pencatat terbaik yang ada di dunia ini. Waktu mencatat detik demi detik. Setiap hal yang kita lakukan, setiap peristiwa sekecil apapun yang kita lakukan, waktu mencatat akan setiap hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baik itu bagi anak-anak terang, baik itu bagi anak-anak yang gelap, anak-anak yang di luar sana, baik bagi kehidupan kita. Di sini di dalam Efesus ini Paulus menjelaskan bagaimana bahwa ia tidak ingin jemaat di Efesus itu yang tercatat oleh waktu sebagai anak-anak terang yang hidup dalam kegelapan. Efesus tidak mau semua jemaat-jemaat yang ada di Paulus tidak mau semua jemaat-jemaat yang ada di Efesus itu tercatat oleh waktu sebagai anak-anak yang gelap,
tidak mau Paulus, tetapi semua Paulus mau sebagaimana kita sebagai anak-anak terang oleh waktu tercatat bahwa kita sebagai anak-anak terang hidup dalam terang firman Tuhan. Dan juga Paulus ingin supaya jemaat di Efesus menebus waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan yang berkata di dalam tadi yang sudah saya bacakan, dan itu pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah hari-hari yang jahat, yaitu dalam pengertian menggunakan waktu, yaitu dengan menggunakan waktu dengan efisien dan efektif, yaitu untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan kita harus menggunakan waktu secara efisien dan efektif. Kita tidak boleh lagi menggunakan waktu sembarangan, kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan waktu. Kita harus mempergunakan waktu sangat dengan begitu baik. Bukan untuk hidup dalam berbagai kecemaran dosa, bukan untuk hidup dalam berbagai hal-hal yang sia-sia, tetapi kita senantiasa pergunakan waktu yang ada ini. Karena hari ini adalah hari-hari yang jahat, kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, entah itu dengan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, entah selalu membangun kehidupan membangun mezbah dengan Tuhan. Bagaimanapun caranya, jangan kita senantiasa untuk hidup dalam berbagai kecemaran dosa yang menyesatkan, yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Sebab itu kita harus senantiasa hidup waspada, hidup senantiasa selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap selalu menjadi anak-anak terang dan kita bisa mampu mempergunakan waktu-waktu yang baik. Waktu akan terus berjalan, kita harus ingat bahwa apa yang telah kita perbuat, apa yang pernah kita kerjakan, apa yang pernah kita lakukan, itu pasti tercatat oleh waktu, dalam waktu, dan tidak mungkin dapat dihapus oleh seorang pun atau siapapun. Segala sesuatunya akan tercatat. Apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun yang kita lakukan, sesuatu hal apapun yang kita kerjakan, itu segala sesuatunya akan tercatat oleh waktu, dan itu tidak dapat dihapus oleh siapapun juga. Nah, dalam Efesus 6 juga sudah dikatakan bahwa musuh kita, dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, musuh-musuh kita saat ini tuh bukan melawan daging dan roh, bukan melawan darah dan daging, tetapi senantiasa melawan pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap. Sebab itu kita harus waspada, sebab itu kita harus berhati-hati, sebab itu kita harus mengandalkan akan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun kita tidak perlu takut khawatir, karena Tuhan menopang akan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. 3 poin dasar dan kekuatan untuk menang dalam peperangan hidup benar, yaitu yang pertama, berpegang pada perintah firman Tuhan. Yang pertama saya ulangi, yaitu berpegang pada perintah firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Ulangan yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan yang ke-8 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, senantiasa firman Tuhan berkata, yaitu supaya kita maksudnya merendahkan diri, merendahkan hati kita dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sudahkah kita berpegang pada perintah Tuhan pada saat-saat ini? Sudahkah kita senantiasa selalu mengandalkan Tuhan? Sudahkah kita berpegang akan ajaran firman Tuhan yang setiap saat akan kita lihat, kadang setiap saat kita baca? Sudahkah kita berpegang? Atau kita hanya senantiasa membaca, melihat, mendengarkan, tapi kita tidak pernah berpegang akan kebenaran firman Tuhan atau perintah firman Tuhan? Nah, yang kedua yaitu waspadalah.
waspada. Dari awal saya sudah katakan kita harus waspada di detik-detik akhir zaman ini, di akhir-akhir zaman ini kita harus waspada atas apapun yang terjadi di dunia ini. Kita tetap andalkan Tuhan. Kita harus senantiasa tetap berpegang penuh akan Tuhan. Di dalam Matius yang ke-10 ayat yang ke-16, Matius 10 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita bagaikan seekor domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, kita harus senantiasa cerdik, harus senantiasa tulus dalam mengerjakan, melakukan. Bahkan dalam waktu-waktu yang singkat ini, senantiasa kita harus tulus mengerjakan segala sesuatunya. Yang terakhir, poin yang terakhir yaitu membekali diri dengan firman Tuhan. Kita harus membekali diri dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita senantiasa tidak mudah tergoncangkan oleh apapun juga. Ayat yang terakhir yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang kedua saya akan bacakan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan yang telah diilhamkan. Senantiasa kita harus membekali diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kita menyesali apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita singkat, akhir-akhir zaman ini, terkadang kita khawatir, terkadang kita hidup dalam kekhawatiran, tetapi firman Tuhan terus disampaikan supaya kita senantiasa terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, tetap waspada. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam bangsa dan negara Indonesia ini, kita tetap senantiasa tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa selalu menopang kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu, atas apapun Tuhan yang terjadi di dalam bangsa dan negara Indonesia-Mu ini Tuhan. Kami tetap akan mengandalkan akan Engkau, kami tetap akan berpegang penuh akan Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami harus berperang untuk kami hidup di dalam kebenaran. Kami harus berperang untuk kami tetap mempertahankan iman kami Tuhan. Tapi kami tidak pernah khawatir, kami tidak akan pernah takut Tuhan, sebab tangan-Mu yang menopang kehidupan kami. Mampukan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk senantiasa kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Mampukan akan setiap kami Tuhan, untuk kami tetap berpegang penuh akan Engkau Tuhan. Percaya penuh akan Engkau bahwa Engkau-lah juru selamat akan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk persekutuan pada hari ini ya Tuhan, untuk senantiasa, biarlah senantiasa Tuhan firman-Mu yang boleh tersampaikan akan setiap anak-anak-Mu Tuhan, boleh tertanam akan setiap pribadi lepas pribadi, dan mereka boleh diubahkan Tuhan untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi teladan di luar sana ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami ya Tuhan yang tidak dapat hadir Tuhan, yang senantiasa dimanapun mereka berada Tuhan, kondisi apapun, Engkau Allah yang lebih mengetahui, Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Biarlah Tuhan ikut campur tangan penuh atas kehidupan mereka ya Bapa. Jaga lindungi mereka Tuhan, baik kami yang ada saat ini Tuhan, biarlah senantiasa kami tetap berada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kami Tuhan, apapun yang menjadi rencana cita-cita ke depan Tuhan, biarlah senantiasa ada tetap di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.